Halo guys, jadi pagi ini gua mau bikin video tentang review motor gue yang udah di bore up nih. Hari ini sekalian gue mau pergi berangkat kerja. Gila, udah lama ya rasanya gua nggak bikin motovlog. Selama ini gue selalu bikin kayak review aja gitu, ganti-ganti part kah atau apa gitu. Baru hari ini lagi akhirnya gue bikin video tentang motovlog. Jadi apa yang mau gue bahas hari ini? Hari ini gue mau bahas gimana rasanya motor bore up tuh dipakai harian, konsumsi bensinnya gimana. Jadi sesuai hasil dyno kemarin, kalau kalian ingat, motor gue itu sekali bocok gas itu 32 km jalannya. Dan gue percaya hasil itu. Ntar kita bakal tes nih. Kita berdoa dulu. Ya kan? 30 cuy. Begini 30. Kita coba di luar perumahan aja ya. Ini karena masih dalam komplek, gak enak berisik sama tetangga, masih pagi. Gue bakal tes di luar komplek. 1, 2, 3. Ya gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih udah lumayan banget ya. Peningkatannya tuh jauh banget dari sebelum gue bore up. Ya gimana nggak jauh, pistonnya naiknya jauh dari 49 ke 54,5. Naik berapa tuh? Naik 5 mili. Walaupun secara hitungan cc cuma naik 20 ya, tapi tenaganya tuh enakin. Kalau gue bilang sih naik 20 cc itu bukan kayak buat balap sih, tapi cuman kayak buat motor kita itu jadi lebih berisi aja gitu tenaganya. Soalnya pengalaman gue nyetir motor Beat kan emang apa ya, dia kan gak langsung narik gitu, dia kan kayak ngeden dulu kan. Kalian pengguna motor Beat pasti paham lah. Mau ganti CVT gimana pun dia kayak tetap nahan gitu, nggak yang kayak digas jalan gitu. Dan kan semenjak gue udah upgrade 130 ini ya digas jalan gitu, dia nggak yang nahan dulu. Terus juga biasanya kalau gue gas juga cuman dikit, kalau kalian perhatiin gue gas cuman begini doang. Dulu gue gas begini tuh cuman paling 40, ini sekarang malah gue gas terus, jalan terus nih sampai tiba-tiba 60 aja stagnannya gitu, kayak wow gitu. Itu juga udah salah satu perubahan sih dari yang gua rasain pas pakai motor bore up ini. Sama nggak lupa suhu mesin. Suhu mesinnya itu jauh banget lebih panas. Lagi juga motor gua kompresinya lumayan tinggi ya, bisa dibilang. Gua tuh 11:1. Padahal kalau dari BRT sendiri biasa tuh orang-orang pada bore up cuman di 10,5:1 buat motor Beat ya ini. Tapi di bengkel kemarin gue bore up, gue dikasihnya itu 11:1. Jadi lebih padat. Kalau kemarin sih gue cek-cek di internet apa kelebihannya motor kompresi padat gitu kan. Ternyata tuh motor kompresi padat tuh tenaganya jadi lebih ada. Tapi yang minusnya suhu tuh cepet banget panas. Karena motor gue ini sekarang nih kalau lagi idle aja tuh getarnya lumayan. Kan kalau kita motor Beat, gue nggak tahu sih ya kalau starter kasar ya, tapi kalau starter halus, kalian kalau tiap pagi panasin motor tuh pasti dia getaran kenceng kan, baru dia getarannya halus gitu kan. Nah kalau sekarang kompresi 11 tuh yang gue rasain dia getarannya tuh sama kayak yang pas kasar itu, duduk segitu terus getarannya kenceng. Jadi di stang ini sebenarnya getarnya lumayan ya. Kalau dibilang jadi makin pegel pas berkendara nggak sampai yang separah itu sih getarannya, tapi ya berasa aja tangannya tuh kayak getar gitu. nggak berasa halus lagi. Dan ngomong-ngomong, gua kan juga udah ganti ECU. Gua kan pakai Juken Racing Turbo, gua nggak pakai dual band. Kemarin bedanya apa? Katanya kalau ECU Racing Turbo itu sama, dia juga punya 2 core kayak yang ECU dual band. Bedanya sama Juken dual band itu
yang racing turbo itu bisa dipasangin dual injektor. Seandainya motor ini mau bor-up ekstrim gitu pakai balap, gue bisa pasang dua injektor di motor ini karena ECU-nya emang udah dukung buat dua injektor gitu. Terus karena itu kan gue kemarin bikin settingan, ada dua settingan gitu, ada dua core. Kalau kalian ingat yang di kertas dyno tuh ada gue sebutin, yang satu tuh settingan AFR nya tuh 12,5, yang satu tuh 14-an gitu. Nah yang 14-an itu tuh core 1, yang 14-an itu artinya lebih hemat, yang 12,5 itu lebih boros. Yang lebih boros itu ada di core 2, dan gue pasang saklar buat switchnya nih, dari core 1 ke core 2. Kalau off ini berarti core 1, kalau gue on itu berarti core 2. Sebenarnya sih kalau mau dibilang perbedaan performanya dari core 1 ke core 2, ya gue nggak bisa bilang banyak berubah. Mungkin kalau di ngomong pakai persenan itu sekitar sekitar 10-15% lah, segitu aja gitu perubahannya. Nggak sampai yang kayak berasa banget pas dari mesin standar ke mesin bore up itu kok berasa banget tuh bedanya, digas dikit berasa banget. Tapi kalau perubahan core ini cuma bener-bener dikit lah, ya 10% lah kalau gue bilang. Terus buat konsumsi bahan bakar sendiri, gue kan punya aplikasi pencatat keuangan. Nah di aplikasi pencatat keuangan gue itu, di situ udah ada notesnya. Jadi misalnya ketahuan nih gue keluarin uang segini, gue bisa catat nih gue keluarin uang buat apa gitu. Dan dia pun juga ada kategori-kategorinya, dan di situ gue pilih kategori petrol, atau bahasa Indonesianya ya bahan bakar gitu. Dan disitu gue catat di notesnya, gue catat odometer gue. Di tes pertama itu gue isi full tank, gue tes core 1, konsumsi bahan bakar gue berapa. Nah ada sampai mulai dengan kecepatan gue rata-rata nyetir 60 lah, ya 60 lah. Pernah sih sekali gue pakai buat gaspolan pas lagi tes itu, jadi ya konsumsinya jadi lebih boros sih. Itu motor gue berhasil nyentuh angka 140 km dalam satu tangki, tapi itu baru mulai kedip ya, belum gue habisin bensinnya. Sedangkan 1 minggu selanjutnya lagi gue isi lagi full tank, gue tes buat yang core 2. Nah di core 2 ini gue nggak pakai buat kebut-kebutan, gue pakainya lebih hemat. Kecepatan rata-rata gue juga sama 60, tapi gue nggak gue nggak gaspol kayak yang pas gue uji core 1 gitu. Dan gue cuma dapat angka 40 dari full tank sampai habis, bukan mulai kedap-kedip. Kalau dari core 1 gue sampai mulai kedap-kedip 140, dan kalau core 2 ini gue sampai habis 140. Jadi bisa gue simpulin perbedaan core 1 sama core 2 ini tuh beda sekitar 10 buat bensinnya. Jadi kalau memang buat kalian yang masih ngincer-ngincer hemat, motor ini tuh dengan keadaan core 1 settingan ECU AFR 14 itu bisa mencatatkan dalam satu full tank lah, satu siklus tank itu 155 km. Kurang lebih kalian bisa dapat angka segitu, 155 km. Kalau dibilang boros, ya boros, karena motor orinya ini 200. Gue pernah nyentuh angka 200 dengan kecepatan rata-rata, tapi 40 sih, 40 sampai 45. Dalam kalian motor borap gini gue belum tes lagi keadaan dengan kecepatan 40 sampai 45. Mungkin gue bisa dapat dengan angka yang lebih tinggi lagi. Dulu kalau dengan kecepatan rata-rata 60-an gue cuma bisa nyentuh angka 180, dan sekarang 155. Lebih boros 25 km atau lebih boros satu strip ya. Dan itu balik ke masing-masing orang sih, bagaimana toleransinya.
Ada yang bisa bilang 155 itu hemat, ada yang bisa bilang 155 itu boros. Dan oh iya, buat bahan bakar sendiri gua sekarang tuh pakainya Pertamax karena kompresnya udah tinggi. Gua nggak pakai Pertalite lagi. Kalau kalian lihat video borap gua, di situ kalian bisa lihat tuh, kalian piston gua tuh pasti bongkar gimana, agak hitam-hitam gitu. Itu ya karena memang bekas pembakarannya ya nggak terbakar sempurna. Soalnya kan gua pakai Pertalite kan, kotor. Bis gimana ya, pakai Pertamax rasanya ngeden, pakai Pertalite baru ngejos. Dan sekarang ya karena memang motor udah kompresnya tinggi, gue pakai Pertamax dan mantep deh. Secara keseluruhan memang pakai motor borap itu lebih bawel sih kalau gue bilang. Isi bahan bakar jadi lebih mahal karena lu harus pakai Pertamax. Buat perawatannya pun sebenarnya simpel, kita cuma cukup ganti oli maksimal 1500 km. Tapi gua kayaknya nggak bakal ganti oli sampai 1500 km deh. Gue kayak bakal ganti per 1000. Kemarin pas gue lagi borap itu keadaan odo gue tuh 23.500, dan sekarang gue udah 23.987. Gue udah jalan setengah lagi, gue bakal ganti oli lagi. Kenapa ganti oli jadi cepet banget? Kalau yang dulu tuh bisa 2000, sekarang cuma 1000 karena motor gue panas. Gue nggak bohong, panas. Macet begini ya, kaki kalian taruh di samping sini aja tuh berasa loh panasnya. Pas awal gue bawa motor jauh, gue sempet bawa motor ini ke Serpong. Ya lumayan jauh lah jatuhnya lah, 20 km. Soalnya kan selama ini trip gue pendek kan, cuma 10, 12. Kali itu gue bawa 20 km lebih. Pas kena macet, buset, panas kaki gue beneran. Gue bilang, ini mesin sanggup gak nih nahan panas segini panas gitu kan. Seumur umur gue nggak pernah loh motor gue sepanas itu gitu. Dan ya sekarang gue udah biasa bawa motor ini, kaki gue taruh sini juga udah nggak berasa lagi panasnya. Pas awal itu berasa banget panas. Ya kalau menurut gue sih borap dengan harga 2,5 ya paketannya, dapat ECU, dapat piston yang fork, blok, yang super case, terus dapat apa lagi kemarin gue, dapet fan bell, dapet roller, dapat ring piston, gasket. Ya kalau menurut gue sih pas lah harganya lah. Gue nggak bisa bilang murah juga, gue juga nggak bisa bilang mahal juga gitu, karena harga segitu tuh sebanding sama risetnya si BRT buat bikin motor harian bore up. Kan dia pasti berhitungin banget kenapa dia bikin cc segitu kan, mulai dari boringnya yang udah lumayan tipis, ataupun pendinginan motor standar itu bisa sanggupin gak gitu. Dan ya sejauh gue pakai sih motor standar ini pendinginannya masih sanggup gitu, kipasnya masih sanggup buat dinginin mesinnya, walaupun memang suhunya ada peningkatan yang lumayan ya dari yang standar. Kalau soal lari udah enakin banget, top speed. Oh iya, ini kan juga karena gue udah ganti CVT kan, gue udah ke standarin lagi. Gue cuma dapet 100 berapa belas ya, 110 ya apa berapa gitu. Gue gak sempat rekam sih, gue gak sempat bikin videonya, pasti cuman gas aja. Ah itu pas core 1 tuh gue juga tesnya. Jadi pas core 1 sama core 2 itu beda, akselerasinya beda. Ini tadi gue off, dan tadi gue sekali bejak tuh dapat segitu kan, kalian lihat. Nanti gue bakal coba ubah nih, gue bakal ubah ke core 2 nih. Ini jalanannya macet parah gila. Kalian kayak gini nih yang bikin bensin boros banget. Terus juga enaknya gini, kalau macet kita gas dikit tuh kayak gitu tuh, motor udah ngacir. Kalau dulu kan ngeden dulu gitu, apalagi pas pakai
ceper keras nangis. Lambat banget jalannya. Memang sih ya, apa oprek CVT itu buat kita rasanya kurang terus. Memang dasarnya aja manusia nggak puas, sampai malah bore up gitu. Gue tadi itu malah udah apa namanya, udah mikir gitu kalau motor gue tuh nggak bakal gue bore up, karena gue nggak punya motor cadangan gitu. Gue juga tahu motor gue ini motor yang gue pakai sehari-hari gitu. Gue pakai ke toko, gue pakai ke kampus, gue pakai ke kemana. Jadi ya kalau motor gue kenapa-napa kan repot gitu, jebol mesin atau apa kan repot. Aduh, kalau gue turun mesin juga repot kan. Turun mesin kan nggak ada yang sebentar. Nih. Nah, gimana guys? Tarikannya mantul ya. Ini gue BTW pakai core 2 nih. Udah enakin sih buat tanjakan. Oke ya, kita bakal tes nih ya. Tuh. Kabar gue harus berhenti dulu nih berarti nih. Udah ketahuan rasa tarikannya. Kalau begini udah startnya 30, nggak ketahuan. Gue cari jalan yang rapi dulu ya. Sini boleh dah. Udah belok kan. Oke, di sini ya. Kalian lihat ya. 1, 2, 3. Nah, nggak bohong kan dynonya. 38, gila. Dalam waktu berapa detik tuh? 1 ya? 1 detik kali ya? 1 ya? 1 sampai 2 detik ya? Ya kalau review gua sih begitu ya. Soal tenaga, baik lagi core 1. Soal tenaga ada peningkatan yang lumayan, karena ini berasa banget, nggak kayak yang cuman upgrade CVT gitu. Berasanya cuma sekitar ya 20-30% dah kalau upgrade CVT gitu kan. Tapi kalau ini perubahannya lumayan gitu, berasa banget. Sebenarnya mah kalau bisa bore up lebih tinggi lagi, gue pengen sih bore up lebih tinggi lagi. Tapi masalahnya BRT nggak nyiapin gitu paketan buat beat. Kalau begitu ya berarti udah harus ganti banyak tuh kalau misalnya gue mau bore up. Karena memang kayak kemarin pas gue press bore up pun gue ganti blok ini ya, crankcase gue tuh udah kagak muat. Itu aja dipapas dulu crankcase-nya kan, sama boringannya gue bubut lagi biar lebih tipis. Akhirnya boringan gue sisa 1,5 mili. Ya tipis sih. Tadinya tuh bawaan dia tuh 2 mili, dia bikin agak tebal. Terus apa namanya, harus bubuk crankcase, juga harus pasang radiator deh jadinya, karena pendinginan kipas aja nggak cukup. Di 130 cc aja pendinginan kipas udah dibilang sangat kewalahan sih enggak ya, tapi udah cukup lah, udah lumayan kewalahan gitu pendinginan kipas. Kalau mau di bore up lebih besar lagi harus pasang radiator. Terus juga next nih gua ada project lagi buat nambah daya kuda motor gue. Jadi kalau kalian lihat kemarin di hasil bore up, motor gue itu berhasil mencatatkan 11,2 horsepower. Dan next gue bakal ada project buat nambah horsepower gue lagi nih, supaya motor nih makin ngacir lagi dah, makin ajib lagi dah. Oke deh, thank you ya buat kalian yang udah nontonin video gua hari ini, review motor bore up. Buat kalian yang memang pengen bore up, gua saranin sih kalian beli bore up kit aja ya.
karena memang bor upgrade itu udah dihitung matang-matang lah sama pabrik, bisa dibilang mulai dari diameter, kompresi dan lain-lain gitu. Jadi motor kalian aman buat dipakai harian. Coba bedanya perawatan kalian lebih ekstra aja gitu, mulai dari ganti oli per 1000 dan pakai bensin yang oktana tinggi. Oke deh, thank you guys buat kalian yang nonton video ini. Buat kalian yang suka, kalian boleh like videonya, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian. Buat kalian juga belum subscribe, kalian boleh subscribe channel ini supaya kalian bisa tahu konten-konten yang bakal gue buat ke depannya. Thank you guys and see you in the next video.